Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami, mahasiswa dan mahasiswi dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok ujian tengah semester di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Umban Adijaya. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 23 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Sebelum ke materi, perkenalkan, nama saya Dita Widya Ramadhani, NIM 21011434 dari Prodi Manajemen C. Berikut nama teman-teman atau rekan-rekan saya. Bisa dilihat di gambarnya teman-teman. Pembahasan kali ini kami mengambil materi yang berjudul membuat perencanaan sukses. Di sini kami akan menjelaskan ada 8 sub materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran, yang kedua yaitu ada definisi, yang ketiga yaitu ada makna dan tujuan perencanaan sukses, yang keempat yaitu replacement chart atau bagan penggantian, yang kelima yaitu ada time frame atau kerangka waktu, yang keenam yaitu ada element of succession planning, yang ketujuh yaitu ada masalah dalam perencanaan dan solusi sukses, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Mungkin itu saja yang akan kami sampaikan untuk kedepannya. Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke materi yang pertama. Tujuan pembelajaran ada 4 contoh. Yang pertama, mampu memahami konsep perencanaan suksesi. Yang kedua, mengetahui kerangka waktu yang diterapkan dalam perencanaan suksesi. Yang ketiga, mampu memahami elemen secara komprehensif. Dan yang terakhir, yang keempat, mampu menjelajahi masalah dan umumkan solusi. Tujuan dari perencanaan suksesi adalah untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan membuat orang-orang siap untuk menempati pekerjaan tingkat yang lebih tinggi saat dan ketika mereka kosong. Sudiro pada tahun 2011 berpendapat bahwa perencanaan suksesi adalah proses kebutuhan manajerial staffing di masa yang akan datang, serta pembuatan perencanaan untuk pengembangannya. Sedangkan menurut Edward pada tahun 2007, perencanaan suksesi digambarkan dengan memiliki orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Lebih khususnya lagi, perencanaan suksesi adalah proses mengidentifikasi pemimpin masa depan dalam organisasi dan mengembangkannya sehingga mereka siap untuk pindah ke peran kepemimpinan. Selanjutnya yaitu makna dan tujuan perencanaan sukses. Perencanaan sukses adalah proses memastikan pasokan penerus yang sesuai untuk pekerjaan senior atau kunci saat ini dan masa depan yang timbul dari strategis bisnis, sehingga karir individu dapat direncanakan dan dikelola untuk mengoptimalkan kebutuhan organisasi dan aspirasi individu. Nah, untuk tujuan perencanaan sukses adalah untuk mengidentifikasi dan mengembangkan orang untuk menggantikan pemegang kerja saat ini di posisi kunci. Selanjutnya ada replacement chart atau badan penggantian. Sebelum itu kita ketahui dulu apa itu rencana suksesi. Rencana suksesi adalah rencana untuk mengidentifikasi siapa yang saat ini berada di pos dan tersedia dan memenuhi syarat untuk mengambil alih jika terjadi pensiun sukarela, pemecatan, atau sakit. Bagian suksesi yang khas menunjukkan rincian posisi kunci eksekutif dan referensi singkat untuk calon penerus mereka. Nah, bagian pengganti ini merupakan representasi visual siapa yang akan menggantikan orang tertentu jika ada posisi yang dibutuhkan. Berikut contoh bagian replacement chart. Orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat, di tempat yang tepat, dan waktu yang tepat, menyiratkan kerangka waktu perencanaan suksesi. Kerangka waktu diterapkan untuk mentoring, pelatihan, dan rotasi pekerjaan. Perencanaan suksesi manajemen dalam pengembangan organisasi. Perencanaan suksesi adalah proses mengidentifikasi dan mempersiapkan karyawan yang sesuai melalui pendampingan,
pelatihan dan rotasi kerja untuk menggantikan pemain kunci seperti Chief Executive Officer atau yang disebut CEO di dalam dan saat masa jabatan mereka berakhir. Perencanaan suksesi melibatkan eksekutif manajemen senior yang secara bertahap meninjau eksekutif puncak mereka dan mereka juga berada di tingkat bawah berikutnya untuk menentukan beberapa cadangan untuk setiap posisi senior. Ada dua pilihan utama yang tersedia untuk perencanaan suksesi bisnis, yaitu satu, perencanaan repensi bisnis dalam lingkaran keluarga. Dua, perencanaan jual beli, penjual tempat usaha kepada pemilik bisnis lain atau karyawan kunci atau pihak luar yang berminat. Masalah dalam perencanaan dan solusi sukses. Yang pertama, ada argumen yang meyakinkan bahwa memberikan bisnis keluarga kepada generasi berikutnya dapat menghancurkan bisnis dan hubungan keluarga. Ketika anggota keluarga membeli saham dalam bisnis mereka, mereka diminta untuk menilai keterampilan dan kemampuan mereka sendiri untuk menghasilkan kekayaan dari bisnis tersebut. Yang kedua, ketika karyawan pensiun atau keluar karena alasan lain, maka etos dan dinamika bisnis pasti berubah. Jika nilai bisnis ingin dipertahankan atau ditingkatkan, perubahan ini perlu dikontrol secara cermat. Yang ketiga, asumsi bahwa perusahaan perlu merekrut secara eksternal untuk mengisi kesenjangan operasional yang timbul saat mereka mengalami perubahan, ini belum tentu demikian. Yang keempat, profesional HR eksternal dapat dibawa untuk bekerja sebagai manajer perubahan. Mereka dapat mengidentifikasi kesenjangan dengan mengantisipasi dalam berbagai keterampilan manajer dan juga kompetensi. Yang kelima, bisnis dapat bergerak maju dengan mengoptimalkan kontribusi dari manajemen, staf, dan juga tenaga kerja yang ada. Kemungkinan besar personal yang ada akan memiliki kemampuan dan bakat yang belum tentu ditemukan. Yang keenam, rotasi pekerjaan terkadang dapat mengungkapkan sumber kemampuan yang tersembunyi. Yang ketujuh, dalam beberapa kasus, kekurangan keterampilan dapat diisi dengan rotasi pekerjaan. Kekurangan keterampilan di satu departemen dapat diatasi dengan mengimpornya dari departemen lain. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu adalah perencanaan suksesi berkaitan dengan mempersiapkan orang untuk mengisi pekerjaan berturut-turut. Perencanaan suksesi berfokus pada mempersiapkan orang untuk mengisi posisi pelaksanaan. Tujuan perencanaan suksesi adalah untuk mengembangkan orang-orang untuk menggantikan pemegang jabatan saat ini di posisi penting. Karena berbagai alasan seperti pensiun, pengunduran diri, promosi, pertumbuhan, diversifikasi, penciptaan posisi baru, dan lain-lain. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam video ini. Mohon dimaklumi karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Dan untuk kedepannya semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Dan yang terpenting semoga di video ini dapat memberikan manfaat untuk semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.